Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas sesuai dengan topik kita, yaitu punya Kiryawatu. Ya, mungkin nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya boleh, tetapi hari ini pertanyaannya tentang topik ya, jangan tentang hantu. Ya, kalau Bapak Ibu mau nanya tentang hantu nanti. Ya, nanti tahun depan, ya mudah-mudahan ada sesi lagi ya. Jadi hari ini kita akan membahas punya Kiryawatu. Mungkin salah satu topik kenapa sampai kemarin ada yang dibilang ya bahwa lihat hantu dan seterusnya kan. Karena mereka belum belajar mengenai punya Kiryawatu. Ya, jadi akibat dalam hidup mereka, mereka tidak memiliki hal-hal ini, maka mereka ya hidupnya tidak berbuat banyak kebajikan dan pada akhirnya yang rugi ya mereka sendiri ya. Jadi punya Kiryawatu ini terdiri daripada tiga suku kata ya. Jadi punya itu adalah kebajikan, kirya cara, dan watu itu hal. Jadi bagaimana cara untuk memupuk kebajikan ya, kurang lebih ya bagaimana memiliki mengumpulkan kebajikan. Kalau punya kirya watu sendiri, Bapak Ibu mungkin biasa dengar adalah yang dasa Kiryawatu ya. Dasa punya Kiryawatu atau 10 perbuatan bajik ya kalau ini. Nah, hari ini mudah-mudahan kalau bisa kita ada waktu kita bahas 10. Kalau enggak ya kita bahas yang 3 yang utama yang mungkin kita bisa kupas lebih detail ya. Jadi punya Kiryawatu yang pertama itu adalah bagaimana dana maya. Ya, ini yang dana maya. Dana maya ini adalah yang pertama atau artinya adalah jasa atau kebajikan yang diperoleh dengan memberikan dana. Ya, jadi yang pertama ini adalah jasa kebajikan daripada Anda berdana ya, memberi. Nah, berarti Bapak Ibu kalau misalnya kita mau memberi di sini ada banyak sekali hal yang kita harus bahas di dalam memberi. Jadi biasanya Bante mulai daripada motivasi. Kenapa kita harus berdana? Ya kan? Kenapa kita harus berdana? Kenapa kita harus memberi? Ya. Kadang-kadang umat itu kadang-kadang lucu ya. Kadang-kadang dia suka bertanya ke Bante. Bante, kalau misalnya saya mau berdana, contoh makanan, ya kan? Si A bawa makanan, si B bawa makanan, si C juga bawa makanan. Bantenya cuma satu. Makan juga cuma ambil sedikit-sedikit ya. Nah, kalau orang yang tidak mengerti mengenai dana, mereka akan berpikir bahwa makanan yang saya bawa itu mubazir. Karena kan Bante cuma makan sedikit. Ya kan? Kenapa tidak hanya hari ini si A yang berdana, besok si B yang berdana, si C yang berdana. Jadi maksud di sini adalah jadi biar si Bantenya makan semua. Maksudnya Anda berdana misalnya satu porsi, Bantenya juga makan satu porsi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi jasa daripada berdana di sini Bapak Ibu yang kita mikir atau kita pertimbangkan adalah bukan daripada banyaknya ya, bukan daripada banyaknya. Banyaknya di sini bukan daripada banyaknya yang diambil oleh Bante, bukan banyaknya yang diterima oleh si penerima, tetapi di sini adalah kegiatan kita yang melakukan ya. Jadi di sini perbuatan yang pertama adalah dari pihak Bapak Ibu yang melakukan. Jadi pandangan yang pertama atau motivasi yang pertama yang kita harus tahu bahwa kita berdana untuk melepas. Jadi dari pihak kita yang melepas. Ya, apapun itu,
melepas ini ada banyak, bisa berbagi materi, bisa berbagi secara fisik, secara pikiran, dana, dhamma, dan juga dana abaya, ya, abaya dana. Itu juga semua dari pada kegiatan dana, ya. Tingkatan-tingkatan dari dana juga banyak, ya. Nanti kita akan bahas di topik-topik berikutnya, termasuk juga bagaimana motivasi-motivasi ketika berdana. Itu juga ada di topik-topik berikutnya. Jadi pada hari ini yang Bante mau pastikan kepada kita, kenapa kita mau berdana? Karena kita punya batin. Ada racun. Salah satu racun yang ada di batin kita adalah kemelekatan. Ya, jadi 5 racun. Salah satu di dalam batin kita adalah kemelekatan, terus iri hati, kebencian, kebodohan, dan juga nafsu indera. Jadi 5 racun ini setiap hari pergi dengan kita 24 jam, ya. Kalau kemarin Civeni bilang 24 jam lihat hantu. Kita nggak perlu lihat hantu, kita perlu melihat 5 hal ini. Kemelekatan kita, keserakahan kita, kebodohan kita, kebencian kita, dan iri hati dari kita. 5 ini yang kita harus melihat setiap hari. Nah, karena kenapa? 5 ini ada dengan kita setiap saat. Ya, ada dengan kita setiap saat. Ketika Bapak Ibu misalnya melakukan hal berdana, apakah ada iri hati di situ? Ya. Kadang-kadang kemelekatan kita selesai, Bapak Ibu ya. Misalnya 5 nih. Kadang-kadang ketika kita berdana, kita punya kemelekatan selesai. Oh, saya berdana. Oke, berdana. Tetapi ada nggak iri hati di situ? Ada kadang-kadang. Kadang-kadang lihat, kok teman punya lebih bagus dari saya? Ya kan, sudah mulai pikir iri dengan barang orang lain. Nah, itu contoh. Belum lagi, ketika kita berdana atau berbuat baik lainnya, kita juga punya apa ya? Ego kita ya, sombongnya kita. Kadang-kadang, ini gue punya lebih bagus daripada dia, dan seterusnya. Jadi, walaupun kita berdana, tetapi kita harus melihat identifikasi 5 racun ini, ya. Jadi nanti tentang racun kita akan bahas nanti, tetapi yang Bante ingatkan di tiap hari, kalau bisa kita melihat 5 racun yang ini. Ya, kita melihat 5 racun di dalam semua aktivitas. Jadi gunakan key happiness Anda untuk mengatasi 5 racun yang ini. Ya, termasuk di sini dana bisa mengurangi kemelekatan kita. Kemelekatan terhadap apapun, ya. Kemelekatan terhadap apapun. Mungkin ketika Bapak Ibu lihat contoh yang ini di depan kita, ya, bunga ini bagus sekali. Ketika kita pengen untuk mempunyai bunga ini, muncul apa? Kemelekatan. Tetapi ketika kita punya sifat yang berdana, melepas, maka walaupun kita nggak dapatkan bunga yang ini, ketika teman kita yang dapat bunga ini, kita bisa dalam hati kita, oh ya nggak apa-apa. Ini adalah rezeki dia, bukan untuk saya, bukan kemelekatan saya. Jadi ini kita sudah lepaskan. Nah, jadi dengan cara ini, kalau kita sering melatih dana, maka Bapak Ibu punya pikiran yang rileks. Jadi apapun keinginan kita bisa lepas pelan-pelan, ya, dengan berdana. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang kita harus punya di dalam pengumpulan jasa kebajikan adalah dengan melaksanakan sila, ya. Melaksanakan sila, Bante rasa nggak perlu kupas banyak-banyak. Yang pasti kemarin kita sudah membahas mengenai ducarita, dan kita sudah membahas mengenai key of happiness. Jadi bagaimana ducarita menyebabkan kita menderita. Mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan menjalankan sila. Bagi Bapak Ibu yang suka menjalankan sila, Buddha memberitahu kepada kita bahwa silena sugating yanti. Siapapun yang menjalankan sila bisa terlahir di alam surga,
Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, saya jadi setan kapan. Kalau selama hidup Bapak Ibu sering menjalankan sila, nggak usah takut jadi hantu ya, nggak usah takut jadi setan. Bapak Ibu juga nggak perlu tanya, leluhur saya, orang tua saya waktu meninggal bagaimana, lahir di alam mana. Kalau kita melihat dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka menjalankan sila dengan baik, nggak perlu khawatir. Karena Buddha bilang apa? Silena sugatim yanti. Siapapun yang menjalankan sila, maka mereka lahir di alam surga. Silena boga sampada. Siapapun yang menjalankan sila, mereka lahir mempunyai kekayaan yang cukup. Di sini bukan kaya sekali, tetapi cukup. Silena nibutim yanti. Siapapun yang menjalankan sila akan tercapainya kehidupan suci dan terlahir merealisasi nibbana. Nah, jadi ini adalah sila. Mengenai sila yang surga, kalau misalnya Bapak Ibu pernah Bante cerita mengenai orang yang atas sila ya. Jadi di India dulu ada seorang seperti karyawan. Dia sangat taat dengan menjalankan uposatha sila. Dan karyawan ini walaupun sehari-hari juga sangat rajin. Jadi ketika dia pergi, misalnya dia kalau nggak salah jadi petani ya, dia pergi berladang pagi-pagi, dia lupa hari ini dia uposatha. Nah, setelah siang dia kembali, dia ketemu di rumah majikan ya sama karyawan-karyawan yang lain. Terus dia bilang, tumben hari ini kalian nggak ada masak-masak. Nah, terus sama teman-teman yang lain bilang, iya kan hari ini kita uposatha sila. Oh gitu ya. Nah, karena dia sudah tengah hari pulang ke rumah majikan, dia kan nggak makan lagi. Ya, dia nggak makan lagi. Tetapi dia punya tekad, hari ini adalah hari uposatha. Saya mau jalankan sila. Nah, jadi dari pagi sampai tengah hari dia sudah bekerja seharian di ladang. Kemudian setelah setengah hari dia pulang, dia tahu bahwa hari ini uposatha dan dia bertekad. Ya, dia bertekad dan tetap habis bertekad dia tetap kerja seperti biasa. Nah, setelah itu malam hari dia kemudian merasa nggak enak badan karena sakit ya. Karena sakit, tetapi dia masih mau bertekad untuk menjalankan sila dia dengan baik. Nah, pada akhir cerita, si karyawan ini kemudian meninggal dan dia lahir di alam surga karena dia mempertahankan uposatha sila dia dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini adalah cerita di mana seorang karyawan, ya orang biasa, dia lahir di surga karena menjalankan sila. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan cerita ini Bante harapkan nanti uposatha sila 100 orang ambil sila ya. Ya biar lahir di alam surga. Ya, jadi ini ada cerita yang dari zaman Buddha langsung di mana ada seorang yang menjalankan uposatha sila dan dia berhasil mencapai alam yang bahagia. Nah, oleh karena itulah kita menjalankan sila tujuannya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kita menjalankan sila di sini bukan mengembangkan ego, mengembangkan iri hati. Nih, gua atas sila, lu enggak kan? Berarti gua lebih suci dari kamu. Ya, jadi bukan seperti itu pemikiran-pemikiran ketika kita berbuat baik, bukan seperti itu. Tetapi kita menjalankan sila karena saya mau latihan sendiri untuk melihat 5 racun. Tetapi kalau misalnya kita menjalankan sila tetapi racun kita bertambah, berarti ada yang salah dengan diri kita ya. Ada yang salah dengan diri kita. Nah, ini adalah yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah bawana maya. Jasa yang diperoleh dengan mengembangkan bawana atau mengembangkan ketenangan batin. Nah, jadi yang ketiga dan yang paling susah. Ya, yang paling susah. Pokoknya kalau kami
apa ya, yang bagian kebaktian, kita sampai itu selalu paling prihatin. Pokoknya kalau hari Rabu sama hari Minggu kami prihatin. Pokoknya kenapa? Pasti di bawah berapa ya? Di bawah 60 ya. Karena kenapa? Paling takut kalau disuruh meditasi ya, pada kabur. Ya, padahal bawana maya adalah kebajikan yang paling besar di antara 3 kebajikan yang sebelumnya. Ya, bawana maya atau meditasi adalah kebajikan yang paling tinggi daripada kebajikan-kebajikan sebelumnya. Nah, tetapi susah ya. Tetapi susah. Pokoknya kalau disuruh sudah bikin tagline-nya latihan meditasi, udah dah kabur semua ya. Nah, jadi bawana atau melatih pikiran kita ya gampang-gampang susah Bapak Ibu ya. Gampang kalau orang mau berusaha. Tetapi susah kalau orang tidak mau berusaha. Ya, jadi ini tentang bawana atau melatih meditasi, ketenangan batin. Kadang-kadang dalam 3 hal ini disebutkan dana, sila, dan samadhi ini biasanya ada perbandingan Bapak Ibu ya. Kalau mungkin yang secara teoritis yang Bapak Ibu sering dengar adalah kalau kita berdana, ya kita berdana kepada seekor kucing misalnya, lebih tinggi daripada kita kasih kucing, lebih tinggi dari itu kita kasih ke 1 orang manusia biasa. Manusia biasa di sini adalah manusia yang hidupnya biasa-biasa aja. Lebih tinggi lagi kita memberikan kepada dana ya, tentang dana. Lebih tinggi lagi kalau kita memberikan dana tersebut kepada orang yang menjalankan sila. Dalam hal ini upasaka, upasika yang menjalankan 5 sila. Lebih tinggi lagi kalau kita berdana kepada orang yang menjadi samanera. Lebih tinggi lagi menjadi biku. Lebih tinggi lagi kita berdana kepada orang-orang yang sudah mencapai tingkat kesucian. Tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Lebih tinggi lagi kalau kita berdana kepada Buddha langsung. Tetapi lebih tinggi lagi kalau Bapak Ibu berdana kepada sangga, yaitu 4 biku yang sedang berkumpul ya. 4 biku minimal yang sedang berkumpul. Nah, ini pahalanya lebih tinggi. Di atas itu adalah lebih tinggi kalau Bapak Ibu membangun yang namanya tempat-tempat ibadah atau tempat-tempat pemutaran roda Dhamma. Mungkin di sini seperti cetia, wihara, universitas, dan sekolah. Kenapa Bante bilang mesti tambah 2 sekarang ya, sekolah dan universitas? Karena di sini juga mulai dasar menanam kebajikan dan pemutaran roda Dhamma. Bahkan lebih efektif di sekolah untuk pemutaran roda Dhamma. Anda bayangkan seperti sekolah kami, Dharma Widya. Itu setiap hari anak-anak sebelum masuk sekolah mereka bermeditasi sekitar 5 menit. Ya, baca parita sekitar ya pokoknya dari mereka masuk, istilahnya mereka datang, hening cipta dan seterusnya kurang lebih 10 menit. Nah, jadi setiap hari anak-anak kita memiliki kesempatan untuk berlatih Dhamma selama 10 menit di awal, dan sebelum pulang mereka juga berlatih ya, mereka juga baca parita sebelum pulang. Setiap ketemu guru dan teman-teman adalah sikap anjali dan namo buddhaya. Nah, jadi itu adalah efektif daripada tempat-tempat pembelajaran. Misalnya di sini adalah sekolah dan universitas ya. Kalau di wihara biasanya waktu kita offline hanya aktif di hari Minggu misalnya. Kalau hari biasa seperti ini, malam atau malam misalnya, itu paling cuman Bante sama Buddha yang baca doa ya. Ya, karena semuanya sibuk ya, masih di kantor dan seterusnya. Nah, jadi efektif daripada kita berdana yang paling tinggi adalah
berdana tempat-tempat ibadah, dan paling tinggi ketika Bapak Ibu berdana dhamma. Apakah bisa ceramah seperti ini atau berdana kepada percetakan buku, mungkin berdana tentang publikasi-publikasi dan seterusnya. Jadi ini adalah proses berdana. Nah, lebih tinggi dari dana yang tadi semua adalah Bapak Ibu menjalankan satu sila. Oke, satu sila lebih tinggi daripada Anda bangun wihara ya, kurang lebih. Apalagi kalau Bapak Ibu menjalankan 8 sila, lebih tinggi lagi pastinya kan. Nah, lebih tinggi dari itu adalah samanera sila, kemudian adalah samanera yang ditabiskan penuh menjadi biku. Lebih tinggi dari sila yang biku adalah yang paling tinggi, kemudian daripada semua sila ketika kita berbuat baik dalam hal ini bermeditasi, walaupun hanya satu jentikan jari, tetapi kita tenang, maka itu adalah pahalanya sudah sangat-sangat besar, yaitu Bapak Ibu mencapai ketenangan. Lebih tinggi daripada itu ketika Bapak Ibu melakukan vipassana dan kemudian mampu melihat 4 kesunyataan mulia. Nah, itu adalah yang paling tinggi. Ketika disitulah Bapak Ibu mencapai kesucian soalnya. Nah, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan berbuat baik. Kalau kita jago investasi, kita akan lihat yang hasilnya besar, yaitu di meditasi, ya kan? Ya, jadi di meditasi itu paling setelah sila bante tuh meditasi itu tinggi juga kan. Nah, jadi berusaha ketika kita bermeditasi, berusaha ya. Nah, ini adalah jasa pahala daripada bermeditasi. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya, sudah boleh mengetik pertanyaan. Nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Jadi, enggak apa-apa, Bante akan bahas ke slide berikutnya. Tapi kalau ada pertanyaan, ya silakan kasih komentar ya. Selanjutnya adalah yang lebih tinggi Bapak Ibu daripada ini adalah dasar, kemudian ada tambahan mengenai yang berikutnya, yaitu apacayana atau rendah hati dan menghormat kepada yang patut dihormati. Ya, rendah hati dan menghormat kepada yang patut dihormati. Ini adalah punya Kiryawatu yang keempat. Kenapa kita harus memiliki rasa rendah hati? Karena racun, ingat racun, ada racun yang namanya iri hati. Iri hati berarti dekat-dekat kata sombong, ya, tinggi hati. Nah, sehingga kalau kita melatih kerendahan hati kita, maka yang racun ini kita bisa kurangi, ya kan? Kita bisa kurangi racun yang iri hati ini. Nah, zaman sekarang sudah sangat susah ya kita mau mencari, mungkin kalau Bapak Ibu yang umur-umur 50 ke atas, mungkin merasa, aduh zaman sekarang ini susah ya. Anak-anak kita susah untuk menghormat kepada orang yang patut dihormati. Seperti orang tua sendiri dan seterusnya. Karena anak-anak sekarang kadang-kadang mungkin lebih fleksibel begitu ya. Nah, sehingga kita sebagai umat Buddha harus mengajarkan lebih dini mengenai bagaimana menghormat kepada yang patut dihormati. Dari hal-hal yang simpel, Bapak Ibu ya. Dari hal-hal yang simpel, misalnya ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam. Ketika saat makan, ya, ajarkan anak-anak kita untuk memberikan pelayanan kepada Anda, misalnya mengambil air minum, minimal mengambil piring atau menyiapkannya, dan ketika itu ya setelah Anda makan misalnya piring Anda dibersihkan. Nah, ini adalah cara-cara untuk mengajarkan mereka menghormati ya. Ini yang keempat. Ada. Oke. Ada ya, ini ada pertanyaan, silakan. Malam Bante, Namo Buddhaya.
apakah berjualan daging frozen termasuk mata pencarian tidak sesuai dhamma? Daging frozen. Oh iya, baik. Jadi ada pertanyaan mengenai penjualan daging yang frozen ya, daging beku. Apakah tidak sesuai dengan dhamma? Di sini yang tidak sesuai dengan dhamma adalah berjualan hewan ya. Yang hewan yang akan dipotong, maksudnya hewan yang akan disembelih. Tetapi kalau daging frozen, setahu Bante kita hanya sifatnya mengambil. Jadi kita hanya mengambil daripada mungkin distributor dan kita tidak membunuh secara langsung ya. Ketika datang kepada kita ya dagingnya itu sudah di-pack. Jadi harusnya apa? Nggak masalah mengenai mata pencaharian yang tidak benar ya. Itu nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya, apakah memaafkan orang lain termasuk dana? Jadi Bapak ini punya satu cerita bahwa dia dulu pernah kecelakaan, tetapi pihak yang melanggar tidak bertanggung jawab. Jadi pilihannya Bapak ini hanya bisa memaafkan. Ya, jadi memaafkan apakah berdana? Ya, kita sudah berdana, kita punya kebencian kepada orang yang apa ya, istilahnya tidak sengaja untuk melukai kita. Jadi itu sudah berdana Bapak Ibu ya. Jadi dulu waktu saya masih awal ya pergi dengan mama saya pergi ke mana dulu? Pergi ke Swalayan kalau nggak salah di Freshmart di Manado ya. Jadi nggak sengaja mama saya lagi ngantri mau ke kasir. Di belakang ada ibu-ibu nggak sengaja kan dorong troli. Ya, dorong troli nggak sengaja kedorong kena kaki kan. Terus karena panik ya yang pelaku istilahnya bilang aduh maaf maaf maaf. Terus mama saya dengan santai bilang terima kasih. Si pelaku bingung, hah? Kok jawabnya terima kasih? Ya jadi di sini adalah berdana. Kita berdana, yaitu kita berdana kita punya istilah kita punya rasa sial ini, kita berdana dalam hal kita anggap ini adalah karma buruk saya yang sudah berbuah. Dan terima kasih karena kenapa? Karena dia mengkondisikan karma buruk saya ini untuk berbuah. Kalau nggak ada dia, maka karma buruk kita tidak berbuah. Jadi seperti ini juga ketika kita membayangkan untuk Bante tambahin buat meditasi musuh-musuh kita ya. Jadi sama, ketika kita berdana, Bapak Ibu berdana, contoh Bante bilang, kita mau berdana bagi-bagi bolpen ini ya. Kita mau bagi pen. Kalau kita mau bagi pen, otomatis untuk afdol pen ini berarti kenapa? Harus ada penerima. Ya kan? Misalnya Bante mau kasih pen ini kepada Carlos. Berarti harus ada si Carlos untuk saya kasih. Begitu pen ini berpindah tangan, maka dana saya itu berhasil. Nah, sama halnya dengan ketika orang lain menyebabkan karma buruk kita itu terkondisikan. Berarti kita bersyukur bahwa mereka mengkondisikan karma buruk kita. Nah, sehingga di sini dengan cara memaafkan, kita bisa membuat dia juga lebih tenang. Kita punya hidup juga lebih tenang karena batin kita lebih rileks ya, lebih nggak kecewa, nggak marah dan seterusnya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante. Sebagai umat awam, apakah dengan menjalankan Pancasila saja kita bisa terlahir di alam Brahma atau surga Sukawati? Oh iya, Bante lupa ya. Jadi satu poin, ketika Anda menjalankan dana, kalau kita banyak berdana,
dana itu istilahnya Bapak Ibu seperti kesejahteraan ya. Kita banyak memberi, maka kita makin banyak akan menerima, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang. Ya, kita akan banyak menerima. Nah, kalau kita melaksanakan sila, salah satu poin dari sila adalah silena sugatim yanti. Kita bisa lahir di alam surga. Alam surga di dalam Buddhism kita ada 6 tingkat, ya kan? Dari Catumaharajika Dewa sampai Paranimita Wasawati. Jadi ada 6 tingkat. Nah, untuk mencapai alam Brahma itu nggak bisa dengan sila, ya, nggak bisa dengan sila, tetapi harus dengan bermeditasi. Dan Bante mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa alam Brahma ada 20 tingkat. Ya, jadi alam Brahma itu ada 20 tingkat. Ya, kalau Bapak Ibu meditasi bisa dapat kesempatan 20 tingkat ya. Kaplingnya ada 20. Kalau Bapak Ibu menjalankan sila, kaplingnya cuma 6. Nah, jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Kalau Bapak Ibu pilih dua-duanya, maka potensi untuk mendapatkan kapling lebih banyak ya, dapat 26 ya. Bisa milih. Ya, jadi kalau kita hanya menjalankan sila, nah kita bisa melatih terlahir di alam dari Catumaharajika sampai Paranimita Wasawati. Nah, kalau yang terlahir di alam Sukawati itu dengan cara Nienfo ya, Nienfo membacakan pelafalan Amitofo, dan di situ di dalam teks disebutkan bahwa harus memiliki tubuh, ucapan, dan pikiran yang sangat baik, atau kita bilang di sini dalam bahasa sehari-hari kita bilang jana ya. Jadi ketika Bapak Ibu mencapai posisi ketenangan batin, barulah bisa mencapai ke sana. Ya, ini secara teori Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mencapai ketenangan batin dengan pelafalan dengan objek Buddha Nusati, dalam hal ini pelafalan Namo Omitofo, maka Anda bisa lahir di alam Sukawati. Ya. Oke. Jadi harus untuk ke Sukawati satu-satu cara hanya melalui jana, yaitu bermeditasi dengan objek Buddha Nusati. Di sini objeknya adalah pelafalan nama Buddha, yaitu Namo Omitofo ini, ya, baru bisa ke sana. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante, balik lagi ke daging frozen. Oke. Terkait dengan penjualan daging frozen, kalau kita yang memesan sejumlah tertentu kepada distributor atau produsennya, bukankah secara tidak langsung kita yang menyuruh mereka membunuh hewan tersebut? Kalau kita yang sudah partai besar, misalnya Bapak Ibu sudah memiliki ya kurang lebih jadi agent ya, sehingga Anda harus pesan misalnya, oh 1 bulan saya mesti 1.000 atau berapa, sehingga Anda harus meminta kepada pabrik secara langsung. Nah itu ya secara nggak langsung ada hubungan ke situ ya. Tetapi ada hubungan bahwa terikat karena termasuk dalam mata rantai kalau Anda sudah besar. Tetapi kalau masih kecil, misalnya kita hanya misalnya kita jualan toko kelontong, jadi salah satu item yang ada di toko itu adalah daging ini misalnya. Jadi kalau itu tadi nggak masalah. Tetapi kalau misalnya kita sudah menjadi yang besar ya, nah itu kita terkait. Karena kenapa? Dari pabrik langsung akan lempar ke tangan kita. Jadi tangan kita yang pertama. Nah itu ya agak riskan ya, karena kita akan bilang 1.000 paket atau berapa ribu paket, dan sehingga si pabrik akan mencari jumlah yang harus dipenuhi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante. Jika memperingati hari wafatnya leluhur, kebanyakan kita orang Tionghoa melakukan kepercayaan sembahyang dengan persembahan. Apakah
lebih baik jika melakukannya berdana ke wihara dan dilimpahkan kepada leluhur tersebut. Jadi kalau misalnya untuk memperingati ini ya, kita punya leluhur, ya dua-dua cara bagus ya. Jadi dua-dua cara bagus karena kenapa? Jadi cara yang pertama kita memberikan secara nggak langsung mengajarkan tradisi buat anak-anak kita ya, istilahnya generasi kita selanjutnya, kita mengajarkan dia tradisi bagaimana menghormati orang tua ya. Jadi kalau misalnya dari kacamata saya, apakah masih boleh Bante? Dari mak saya boleh. Jadi kalau misalnya em, Bapak Ibu masih mau lakukan yang seperti ini, misalnya sembahyang foto dan seterusnya, itu nggak masalah. Jadi misal kita masih mau sembahyang di rumah, boleh. Tetapi make it simple ya. Jadi buat jadi hal yang mudah. Jadi jangan lagi ketika Anda mau sembahyang leluhur istilahnya di rumah terus ribet gitu kan. Harus siapin apa? Samseng ya. Mesti ada ini, ada itu, ada ini kan. Terus ayamnya mesti ayam yang apa? Ayam yang apa ditekuk begitu ya. Itu kan susah. Nah, ketika kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita dengan tidak punya uh, penjelasan yang detail, maka anak-anak kita akan meninggalkan itu. Tetapi kalau kita memberikan dia penjelasan yang detail, kita melakukan ini sebagai wujud menghormati papa atau kungkung atau popo. Nah, jadi mereka akan paham dengan itu ya. Dan yang kita lakukan kalau bisa adalah simple, misalnya pakai buah sama kue aja. Jadi anak-anak akan lihat, oh itu nggak ribet dan ya dia bisa menghormati juga meneruskan. Nah, yang kedua adalah juga baik ketika kita datang di wihara ya. Karena sesuai tradisi kita, tradisi dari zaman Raja Bimbisara, di mana leluhur sendiri daripada Raja Bimbisara yang mereka terlahir di alam yang tidak baik. Di situ mereka bilang di alam peta, dan ketika itulah Bimbisara, Raja Bimbisara mengadakan ritual atau upacara patidana di wihara. Itu di istana ya. Jadi Buddha datang ke istana, kemudian Raja Bimbisara melakukan ritual pelimpahan jasa di istana. Jadi pelimpahan jasa ini bisa dengan mengundang para biku, ya minimal 4 biku ke rumah kita saat hari di mana misalnya 7, 49 atau 100 hari, terserah Bapak Ibu, untuk melakukan peringatan. Nah, kemudian di rumah dilakukan yang namanya sanghadana. Sanghadana di sini Bapak Ibu bisa mulai mengundang para bante untuk makan siang di rumah. Ya, Anda berdana makanan kepada biku sangga, itu sudah namanya sanghadana. Jadi jangan pikir dana ini harus uang ya, bukan. Dana itu bukan uang, tetapi kita berdana makan siang itu sudah termasuk dana. Sangha berarti ada 4 biku. Jadi sanghadana di mana kalau ada 4 biku yang hadir, kita berdana makanan, itu sudah sanghadana ya. Jadi ini bisa. Jadi misalnya ini Bante mungkin jelasin agak detail aja ya. Para biku untuk yang kami biasanya kami makan siang paling lambat jam 11 ya, jam 11.15 lah harus sudah mulai. Jadi Bapak Ibu sudah perkirakan misalnya kita mau undang ke rumah. Ya Bapak Ibu mungkin sudah perkirakan, oh jam 9 dari wihara ke rumah 1 jam, sampai di rumah jam 10 misalnya kan. Kemudian Bapak Ibu mulai menyiapkan dan seterusnya, habis makan baru lakukan pelimpahan jasa, itu bisa ya. Kalau misalnya Bapak Ibu repot, mungkin aduh nanti di rumah susah dan seterusnya, juga nggak apa-apa. Boleh bawa foto daripada almarhum atau almarhumah ke wihara. Nah kemudian berdana makan siang di wihara juga nggak apa-apa ya. Jadi di jam makan siang Bapak Ibu berdana juga. Nah setelah makan siang atau sebelum makan siang baru dilakukan pelimpahan jasa. Ini juga boleh
Ya, kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa bawa dana makan, bisa dana yang lain. Misalnya seperti mungkin jubah, obat-obatan, nah itu juga bisa didanakan. Ya, atas nama kita berdana atas nama yang meninggal. Ya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bante, dana apa yang memiliki pahala tertinggi? Dana apa yang memiliki pahala yang tertinggi? Dana dhamma. Ya, dana dhamma adalah pemberian yang tertinggi. Kenapa? Dengan dana dhamma bisa mengubah hidup dari orang lain, bisa mengubah batin daripada orang lain. Ya, jadi dana dhamma disebutkan Buddha adalah dhamma yang tertinggi. Ya, dana yang tertinggi. Nah, dari contoh, misalnya contoh, selama beberapa bulan kami dari Cetia melakukan ya seperti ini streaming kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu apakah batinnya sudah mulai berubah? Ketika berubah, disitulah dana dhamma berfungsi. Ketika Bapak Ibu bikin PR, maka disitulah dhamma dana berfungsi. Berarti dhamma yang diberikan, diaplikasikan, diterima, kemudian dipraktekkan. Maka itulah membawa kebahagiaan ya. Kepada siapa? Kepada Anda selaku pembuatnya. Jadi dhamma dana ini memiliki multiple efek yang besar ya Bapak Ibu, sehingga karma baiknya juga dikatakan lebih besar ya. Terima kasih. Selanjutnya Bante, jika kita meditasi cinta kasih dan pancarkan ke seseorang, apakah orang tersebut akan menerimanya? Kalau misalnya kita bermeditasi cinta kasih, apakah orangnya bisa terima ya? Kalau Bapak Ibu punya frekuensi yang sama dengan dia, bisa. Ya, bisa. Contoh di sini adalah Bapak Ibu misalnya pancarkan cinta kasih kepada anak-anak, atau sebaliknya anak-anak kepada orang tua, atau sahabat yang memiliki ikatan karma yang kuat, maka mereka bisa menerima. Ya, ketika kita pancarkan pikiran cinta kasih kita, mereka bisa merasakan feel yang happy, yang tenang di saat itu. Ya, jadi apakah bisa? Itu bisa. Jadi tergantung daripada bagaimana kekuatan kesadaran Bapak Ibu sendiri, ya tentunya dari latihan. Nah dari situlah baru frekuensi kita makin kuat, dan apa yang mereka ini bisa terima dengan baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bante, apakah benar orang yang menjalankan sila samadhi dan panya lebih besar potensinya untuk mendapatkan mahakusala? Ya, kalau misalnya kita bilang apakah benar? Benar Bapak Ibu. Tetapi jangan fokus sama hal-hal yang besar ya. Jadi Bante suka bilang ya memang kita di Indonesia juga namanya kita orang apa ya, orang ekonomi. Kita suka yang paling besar sehingga kita lupa yang kecil. Padahal pahala itu kalau kita bilang ya jalankan sebisanya kita. Kalau bisa fondasi lebih kuat lebih bagus, yaitu di posisi dana kita lebih kuat. Maksudnya posisi kan dana, sila, samadhi, terakhir adalah panya. Nah makanya kalau kita punya di level 1 sudah kuat, fondasi kita kuat, maka level selanjutnya pasti akan kuat. Karena kalau misalnya level 1-nya nggak kuat, level 2 itu nggak kuat, 3 itu nggak kuat, bagaimana kita bisa mencapai panya, itu juga nggak kuat. Nah jadi sehingga fondasi-fondasi ini harus diperkuat dulu. Nah Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu, seandainya ya ini nanti PR buat Anda coba lihat,
ketika hari Anda menjalankan uposatha sila. Ya, misalnya di hari uposatha sila Anda mengambil sila, kemudian Bapak Ibu bisa lihat selama hari itu bagaimana perasaan Bapak Ibu. Apakah feel-nya nggak enak atau feel-nya lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Nah, ini PR yang pertama ya. Ketika Bapak Ibu menjalankan sila, bagaimana perasaan Anda? PR yang kedua adalah kita kaitkan dengan meditasi. Ketika Bapak Ibu di pagi hari, ya jadi di pagi hari Bapak Ibu tenang, gak marah-marah, santai, berbuat baik, ya. Terus malamnya Bapak Ibu meditasi. Pertanyaan Bante, ketika Bapak Ibu pagi berbuat baik, malam bermeditasi, hasilnya bagaimana? Apakah hasilnya lebih baik atau tidak? Yang ketiga, kalau pagi-pagi kita sudah mulai ngomel anak, marah suami, marah istri, terus marah karyawan, malam meditasi, hasilnya bagaimana? Ya, PR-nya 3 ya. Amati, ketika Bapak Ibu menjalankan sila, ketika berbuat baik, malamnya bermeditasi, ketika pagi berbuat istilahnya kurang baik, malamnya bermeditasi. Hasilnya bagaimana? Kalau dari penelitian Bante sebelumnya, ini hipotesis Bante sebelumnya, kalau pagi mereka berbuat baik, biasanya ketika malam bermeditasi, duduknya pasti anteng, pikirannya pasti anteng. Karena kenapa? Dari pagi akumulasi kebajikannya sudah kuat, pondasinya sudah bagus. Sebaliknya, dari pagi sudah nggak mood, marah-marah dan seterusnya, ketika disuruh meditasi pasti nggak kuat. Ini hipotesis Bante ya. Tetapi coba Bapak Ibu coba tes, besok coba tes ya, besok Sabtu berbuat baik. Besoknya Sabtu ngomel deh, ngomel istri atau ngomel suami nggak apa-apa, tes bilang ya. Jadi ini ada tes dari Bante Dhammawudo bilang. Nah setelah tes, malamnya Anda meditasi, tenang nggak? Nah hari Minggu, kan Minggu Anda berbuat baik kan, kebaktian dan seterusnya. Nah Anda kebaktian dan seterusnya malam pas meditasi. Terus Anda lihat hasilnya bagaimana. Ya, jadi ini coba dites hipotesis kan, harus di ehipasiko. Jadi Bapak Ibu, perbuatan baik itu kalau Bante kembali ke dasar adalah buat fondasi dulu. Ya, jadi jangan ambil yang tinggi dulu. Aduh Bante kan tinggi ini yang paling bagus. Enggak. Ya, enggak. Kenapa Bante bikin program meditasi 2 kali? Ya, ceramah dhamma kurang lebih 4 hari. Kenapa seperti itu? Karena kita mau adalah Bapak Ibu berbuat baik. Ya, berbuat baik banyak dulu, baru tenangkan pikiran. Ya kan? Ya, jadi itu. Jadi berbuat baik banyak dulu, baru tenangkan pikiran. Nah, jadi kenapalah kita meditasinya dikit, nggak banyak. Ya kan? Jadi harus tanamkan perbuatan baik sebagai fondasi, baru berbuat ini. Ya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu hanya fokus di meditasi dan sila, itu sama seperti kita bilang contoh. Apakah bisa membawa ke kesucian? Pasti. Ya, Bante nggak pungkiri itu bisa membawa kepada kesucian. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, di zaman Buddha berapa banyak arahat yang nggak dapat makan. Oke, berapa banyak arahat nggak dapat makan. Kenapa nggak dapat makan? Karena sewaktu mereka hidup, berdana kurang. Walaupun mereka mencapai kesucian, ketika pindah patah nggak ada yang kasih. Ya, di situ Bapak Ibu yang kita harus pastikan bahwa walaupun mereka mencapai tingkat arahat, tetapi kehidupan juga akan susah kalau mereka nggak pernah berbuat baik. Ya, jadi tetap harus ya berbuat baik ya, harus berbuat baik sehingga istilahnya bukan berbuat baik di sini, tapi dana itu tetap harus jalan. Karena kalau kita dananya nggak kuat, ya seperti tadi, begitu Anda mencapai kesucian pun ya susah dapat makan istilahnya. Ya. Sampai kadang-kadang Buddha kalau misalnya mau ke kota tertentu, Buddha sudah tahu nih, misalnya ya ikut dia
karma mungkin ya berdananya kurang nih, arahat-arahat yang ikut Buddha kurang. Jadi akhirnya panggil Bante Siwali sini, ikut kita pergi ke kota ini. Karena kenapa? Kalau Bante Siwali ikut, seluruh rombongan dapat makan. Kalau Bante Siwali nggak ikut, ada setengah yang nggak dapat makan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi harus memiliki dana yang baik juga. Jadi kita fokus daripada dana, sila, samadhi, baru panya. Maka itulah Bante selalu bilang bikin PR ya. Walaupun tiap hari cuma koin 100 perak, itu bukan nilainya, tetapi dananya. Kita memberi, kita memberi, kita memberi. Ini yang kita latih setiap hari. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan, Bante? Oke. Mungkin ada 3 lagi. Satu aja yang di YouTube ya ini, Bante. Kalau kita berdana atas nama orang lain, tetapi tidak diketahui oleh orang tersebut, apakah orang itu akan mendapatkan kebajikan? Kalau kita melakukan atas nama orang lain, apakah orang itu mendapat melakukan kebajikan? Mungkin dapat, tetapi sedikit ya. Karena yang pertama, kalau kita bilang berbuat baik Bapak Ibu ya, berbuat baik di situ yang paling dasar adalah cetana, niat ya. Jadi kita sudah berniat dulu, kita mau berbuat baik. Misalnya contoh berdana. Kalau dalam Anguttara Nikaya, ketika Bapak Ibu mau berdana, Bapak Ibu mempunyai minimal 3 hal. 3 hal ini apa? Sebelum memberi, sudah bahagia. Ya, saat memberi, Anda juga bahagia. Baru yang ketiga, setelah memberi, Anda bahagia. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kalau misalnya kita yang melakukan, misalnya saya melakukan ini, tetapi atas nama misalnya si A. Apakah si A akan dapat manfaat? Tentu mungkin dapat, tetapi sedikit sekali. Karena kenapa? Yang melakukan full adalah saya. Saya yang memberi, saat memberi saya, setelah memberi juga masih saya. Ya, jadi dapat, tetapi mungkin sedikit sekali. Kecuali Bapak Ibu mungkin bilang begini dulu, misalnya saudara kita lagi sakit, sehingga kita bilang, hari ini ada function tuh, yuk kita pergi function. Dia memang nggak bisa pergi, tetapi setidaknya kalau dari yang sakit ini masih bisa bicara, oke deh saya ikut. Misalnya saya ikut. Dengan kata ini berarti si yang sakit sudah memiliki cetana. Cetana untuk apa? Untuk ikut. Ya, untuk ikut berbuat baik. Nah, jadi kalau orang yang masih sakit atau mungkin seperti anak-anak kita yang masih kecil, kita mungkin bisa kasih tahu, misalnya contoh mungkin seperti Jesslyn ya, masih kecil 4 tahun, mungkin dia nggak ngerti function itu apa. Nah, mungkin kita sebagai orang tua kasih tahu, hari ini kita mau lepas burung loh, ya, kamu juga ikut ya. Nah, jadi dari situ dia punya pengertian, oh, lepas burung ini untuk apa? Nanti kan dijelasin kan. Nah, dari situ dia sudah punya rasa turut berbahagia atas berbuat baik. Nah, itu dapat manfaat. Tetapi kalau kita nggak kasih tahu, diam-diam, misalnya mau kasih surprise ya, diam-diam nggak kasih tahu. Nah, itu Bante rasa kurang bermanfaat ya. Bermanfaat tetap, tetapi nilainya mungkin mirip dengan pelimpahan jasa bagi mereka yang sudah meninggal. Kurang lebih hanya 1/6 bagian kalau nggak salah ya. Jadi hasilnya kecil sekali. Ya, makasih. Habisin aja. Ini masih ada 2 pertanyaan, mau dihabisin atau bagaimana Bapak Ibu? Habisin ya, oke, habisin aja, oke. Pertanyaannya Bante, misalkan berdana pada orang di jalanan, tetapi kita tahu orang tersebut pura-pura cacat, apakah kita tidak perlu memberikan dana atau tetap memberikan dana?
dalam Buddhis, apakah dana ke orang tersebut masih ada manfaat jasanya atau menjadikan kita menambah karma buruk terhadap orang tersebut? Ya, jadi kalau orang yang pura-pura ya, apakah kita punya karma baik atau karma buruk? Tergantung daripada pemberi, ya. Jadi di sini yang harus kita pisahkan Bapak Ibu adalah sisi pemberi dan sisi penerima. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Misalnya Bante contoh begini. Bapak Ibu berdana kepada saya. Contoh, Bapak Ibu berdana kepada saya makanan misalnya. Bagi Bapak Ibu berdana ke saya adalah di sisi pendana, di sisi Bapak Ibu itu adalah Anda menanam karma baik. Ya, Anda menanam karma baik. Tetapi di sisi Bante, saya memetik karma baik. Saya memanen karma baik saya yang ada di kehidupan lampau. Saya ambil sekarang ketika saya mendapatkan sesuatu dari Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah prinsip yang mesti kita pahami ya. Jadi dari sisi pendana, semakin banyak Anda memberi, seharusnya semakin berbahagia Anda. Dari sisi kami, penerima, semakin banyak menerima, harusnya semakin sedih, semakin khawatir, karma baik kita berkurang. Ya, itu yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan kebalik. Jangan ketika Bapak Ibu memberi, aduh, mesti kasih Bante lagi makan. Ya kan? Terus dari sisi Bante kebalikan lagi pola pikir, asik dapat makanan. Nah, itu salah. Jadi prinsip yang benar ketika kita berbuat baik, ketika Bapak Ibu memberi, berpikirlah bahwa saya bahagia, saya berdana. Ya, saya berbahagia karena saya menanam kebajikan. Dan dari saya, penerima, siapapun yang penerima adalah kita mesti mikir, ya hari ini karma baik saya berkurang. Karena sudah dibayar sama si ini, misalnya. Jadi ini adalah contoh. Dalam hal pengemis itu adalah pura-pura, kembali kepada pola ini. Bapak Ibu masih punya prinsip nggak memberi dengan bahagia? Kalau Bapak Ibu masih punya prinsip dengan bahagia, nggak apa-apa, kasih aja, ya. Walaupun dianggap dia menipu kita, ya udah, kasih aja. Karena dengan harapan apa? Kenapa kita nggak mikir ketika kita kasih, kita bertekad, semoga dengan uang ini kamu terbebas dari kemiskinan kamu, ya kan? Kan bisa. Kita walaupun kasih misalnya 1.000 perak, semoga dengan uang 1.000 ini kamu cepat terbebas dari penderitaan kamu. Sehingga kenapa? Sehingga kamu nggak tipu sana, tipu sini lagi. Sehingga kamu hidupnya layak dan tidak jadi pengemis lagi. Nah, ini adalah cara berpikir yang bijak. Ketika kita berdana, selanjutnya di dana tersebut ada pengembangan cinta kasih. Nah, jadi ini bisa kita lakukan ya. Ya, mungkin ini jawaban Bante. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya menyambung yang tadi Bante. Bagaimana dengan orang yang suka berdana ke orang lain, misalnya ke panti atau ke wihara, tetapi untuk membantu orang terdekat seperti saudara atau family tidak dilakukan? Apakah cara berdana ini akan membawakan hasil atau karma yang baik pada orang tersebut? Ya pasti dapat ya. Jadi misalnya si A berdana ke panti asuhan, ke ya istilah ke wihara, kemana-mana dah. Tetapi ke adik sendiri, keluarga sendiri nggak dikasih. Apakah si A ini mendapatkan karma baik? Jawaban Bante pasti dapat karma baik. Ya kan? Karena kenapa? Dia menanam kebajikan. Kok keluarga sendiri nggak dikasih? Berarti keluarga sendiri yang kurang memiliki kebajikan untuk didanain. Ya, keluarga sendiri ini, misalnya contoh kakak adiknya sendiri ini yang kurang kebajikan, sehingga kenapa? Sehingga tidak diperhatikan oleh si saudaranya ini ya suka berdana, ya kan? Kalau misalnya
kita sama-sama memiliki kebajikan, ya, ketika kita susah pasti ada yang bantu. Masalahnya kalau kita nggak punya kebajikan yang cukup, ya, walaupun orang di sebelah rumah nggak bisa bantu kita. Kalau kita punya kebajikan nggak cukup, istilahnya rezeki kita ketutup, ya. Kalau kita nggak punya kebajikan, istilahnya rezeki kita ketutup. Walaupun kita di sebelah juga nggak ada yang bantu. Walaupun kita sudah menderita bagaimanapun nggak ada yang bantu. Nah jadi kalau case yang tadi, apakah si A memberi sama orang lain dapat karma baik? Dapat. Kok nggak kasih ke saya? Karena sayanya ini rezekinya kurang, ya kan? Karma baiknya kurang sehingga kurang mendapatkan kondisi untuk menerima bantuan. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan tinggal satu nih, terakhir nih Bante. Dalam Tirokuda Sutta dikatakan bahwa di alam peta tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas. Tetapi ada orang yang bisa melihat atau berbicara dengan almarhum keluarganya yang telah meninggal. Dan dikatakan bahwa mereka melihat orang-orang itu kaya di alam sana. Apakah ini penyamaran makhluk-makhluk di alam peta atau memang benar-benar seperti itu? Kalau itu Bante udah bilang kan nggak boleh nanya setan hari ini. Bante nggak bisa lihat. Ya Bante nggak bisa lihat masalahnya. Tetapi waktu dulu yang Bante dengar dari Suhu ya. Jadi dulu yang mulia Suhu Dharmapala. Nah beliau banyak cerita kepada saya. Termasuk di sini satu teori mengenai peta ya, mengenai peta. Peta yang benar-benar menyedihkan. Jadi tingkatan-tingkatan Tirokuda Sutta itu kita mesti fix dulu yang dibahas mengenai peta ya. Tirokuda Sutta itu yang dibahas adalah tentang makhluk peta. Nah, peta ini tingkatannya ini banyak sekali. Ya, ada yang sangat benar-benar nggak pernah dapat makanan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kurang lebih pahami. Mereka lahir di sana dengan kondisi 500 juta tahun, 1 miliar tahun, dengan kondisi tidak pernah makan atau minum. Ya, ini adalah peta yang paling, istilahnya paling parah ya, paling rendah. Di atasnya itu, ada peta-peta tertentu yang bisa makan dan minum. Tapi, makan dan minum ini adalah barang-barang yang jorok. Seperti darah, nanah, ingus, lendir yang seperti ini. Ya mereka bisa makan ya. Selain itu mereka nggak bisa makan. Nah ada peta-peta juga yang sudah modern ya. Dia bisa mulai dapat makan yang ini yang sudah mulai berbentuk, dia bisa makan. Ada peta yang dia juga nggak bisa makan. Walaupun dia bisa dapat makanan, pas dia mau masuk mulut, mulutnya kebakar. Jadi dia nggak bisa makan lagi. Nah jadi peta-peta ini banyak tingkatan. Dan yang agak terakhir, yang paling dekat dengan kita adalah peta-peta yang sudah memiliki kebajikan. Yang mereka-mereka yang akan lahir kembali. Nah mereka-mereka yang akan lahir kembali ini sudah mulai mengurangi keinginan mereka. Ya dia sudah sadar bahwa ya dia sedang menderita. Sehingga dia terhadap keinginan makanan, minuman itu nggak ada lagi. Dan dia mulai dapat datang di tempat-tempat ibadah. Nah, itulah peta-peta yang mereka yang akan terlahir ya. Jadi mereka sudah akan dekat-dekat buat lahir, makanya mereka nggak ingat lagi dengan makanan, dengan minuman, tetapi mereka datang untuk belajar di wihara, di tempat-tempat ibadah. Nah, itu mereka yang terakhir, yang sebelum mereka akan lahir ke alam yang baru. Nah, jadi sama seperti kita. Kalau misalnya kita ekonomi masih susah, ya kan? Misalnya kita misalnya baru kerja, staff biasa. Tentunya kita begitu fresh graduate mau kerja,
Yang kita butuh adalah apa? Ideologis kan? Kita butuh duit, kita mau beli rumah dan seterusnya. Jadi kita akan kerja mati-matian, boro-boro ke wihara. Ya, awal-awal Anda kerja, boro-boro ke wihara. Atau awal-awal Bapak Ibu dagang, boro-boro ke wihara. Pokoknya Sabtu Minggu buka toko terus. Kalau bisa 24 jam, 24 jam. Tetapi seiring waktu Bapak Ibu sudah mulai punya rumah, punya mobil, akhirnya juga sudah punya namanya waktu. Sehingga mulai sadar, oh yang saya cari ini kan akan ditinggalkan. Kenapa saya nggak berbuat hobi yang baru? Misalnya ikut di organisasi amal, seperti seci, aktif di wihara, mulai kebaktian di wihara. Nah, ini karena kenapa? Karena sudah mapan, sama dengan kehidupan peta. Ketika dia rasa sudah mapan dengan jasa kebajikan dia akan mulai datang ke tempat-tempat yang baik. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri dia menjadi ya yang lebih baik tentunya ya. Karena setiap makhluk memiliki hal yang sama. Kita berusaha bagaimana diri kita ini menjadi yang baik. Semua makhluk tidak mau menderita. Ya, sehingga ya semua sama. Kita mau diri kita tuh bahagia, sehingga untuk mendapatkan kebahagiaan ya mereka datang ke tempat-tempat yang seperti ini ya. Bahkan Bapak Ibu masih ingat kan anak baik protes kalau Bante jalan-jalan karena dia nggak dapat pelimpahan jasa. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke ya, sudah nggak ada pertanyaan karena juga sudah malam. Kita akan tutup kebaktian kita. Sebelum kita tutup, nah seperti biasa Bapak Ibu, kita berbuat baik lagi daripada pikiran ya. Kita berbuat baik lagi bagaimana kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.